Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syafai Ruby Firly. Aku mahasiswi Ilmu Perpustakaan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 2B dengan NIM 124020510101012. Di sini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih Islam dan ilmu pengetahuan bisa saling beriringan dan bahkan membuka wawasan yang jauh lebih luas bagi kita semua? Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lalu tentang seorang ilmuwan muslim yang karyanya tak hanya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, tapi juga mungkin menjadi jembatan penting menuju era Renaissance di Eropa. Jujur aja, topik ini tiba-tiba menjadi sangat menarik buat aku setelah aku menonton anime yang berjudul Orb on the Movements of the Earth. Anime ini benar-benar membuka mataku tentang bagaimana para ilmuwan di masa lalu berjuang mencari kebenaran tentang alam semesta. Bahkan ketika itu bertentangan dengan dogma yang ada. Itu membuatku penasaran, apakah ada kisah serupa dalam sejarah Islam? Dan ternyata ada. Untuk memahami kisah ini lebih dalam, kita akan merujuk pada sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Islamic Science and the Making of the European Renaissance, karya Profesor George Saliba. Buku ini bukan sekedar sejarah biasa. Profesor Saliba, seorang sejarawan sains terkemuka, menantang narasi konvensional yang seringkali mengabaikan kontribusi orisinal ilmuwan muslim. Ia berargumen bahwa pondasi pemikiran ilmiah Islam sudah kokoh jauh sebelum terjemahan teks Yunani kuno. Dan yang lebih penting, ada hubungan organik antara sains Islam dengan kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance, khususnya di bidang astronomi. Saliba menunjukkan bagaimana inovasi Muslim dari abad ke-13 hingga ke-16 mungkin telah memengaruhi pemikir Eropa, termasuk Copernicus. Di antara banyak ilmuwan brilian yang dibahas Profesor Saliba, ada satu nama yang sangat menonjol dalam bidang astronomi, yaitu Nasir al-Din al-Tusi. Lahir pada tahun 1200 di Tus, Persia yang sekarang menjadi Iran, al-Tusi adalah seorang polimatik sejati. Ia menguasai berbagai bidang ilmu, yaitu matematika, filsafat, kedokteran, dan tentu saja astronomi. Puncaknya, ia memimpin pembangunan Observatorium Marrakech yang salah satu pusat penelitian ilmiah paling canggih di dunia pada abad ke-13, lengkap dengan perpustakaan besar dan instrumen-instrumen mutakhir. Pada masa Al-Tusi, model alam semesta yang dominan adalah model geosentris Ptolemeus, di mana bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Model ini meskipun revolusioner pada masanya, memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam menjelaskan gerakan planet yang tidak teratur. Untuk mengatasi ini, Ptolemeus memperkenalkan konsep equen, sebuah titik fiktif yang membuat gerakan planet terlihat tidak seragam. Nah, disinilah kejeniusan Al-Tusi bersinar. Ia merasa tidak puas dengan konsep equen yang dianggap tidak elegan secara matematis. Al-Tusi kemudian mengembangkan sebuah mekanisme geometris yang revolusioner, yang kini dikenal sebagai Tusi Couple. Bayangkan dua lingkaran kecil. Lingkaran pertama berputar di dalam lingkaran kedua yang ukurannya 2 kali lipat. Jika sebuah titik ditempatkan di tepi lingkaran kecil pertama, dan lingkaran kecil itu berputar 2 kali lebih cepat dari lingkaran besar, maka titik tersebut akan bergerak dalam garis lurus. Dengan Tusi Couple ini, Al-Tusi berhasil menjelaskan gerakan planet tanpa perlu equen. Ini adalah terobosan matematis yang sangat luar biasa, menunjukkan orisinalitas pemikiran astronom Muslim yang tidak hanya menerima warisan Yunani, tetapi juga memperbaikinya dan mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu, apa hubungannya dengan Renaissance Eropa? Disinilah argumen utama Profesor George Saliba menjadi sangat menarik. Ketika Nicolaus Copernicus, astronom Eropa, mengembangkan model heliosentrisnya, yaitu teori matahari sebagai pusat tata surya, pada abad ke-16, ia juga menghadapi masalah serupa dengan model Ptolemeus dan equen. Yang mengejutkannya adalah diagram dan mekanisme matematis yang digunakan oleh Copernicus untuk menjelaskan gerakan planet tertentu, terutama dalam menghilangkan equen, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Tusi Couple dan inovasi lainnya dari astronom Muslim seperti Ibnu Al-Satir. Profesor Saliba melalui penelitian manuskrip-manuskrip kuno berargumen bahwa sangat mungkin pengetahuan tentang inovasi-inovasi astronomi Muslim ini telah sampai ke Eropa dan secara diam-diam memengaruhi pemikiran Copernicus.
Ini bukan berarti Kopernikus menjiplak ya, tetapi lebih kepada adanya transfer gagasan dan alat matematis yang memungkinkan revolusi ilmiah di Eropa. Ini menunjukkan bahwa sains bukanlah perkembangan yang terisolasi, melainkan sebuah dialog lintas budaya dan peradaban. Kisah Nasir al-Din al-Tusi dan Tusi Couple adalah bukti nyata bagaimana peradaban Islam tidak hanya melestarikan ilmu pengetahuan kuno, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pengembangan yang fundamental. Ini membuka wawasan kita bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan bersama umat manusia, di mana setiap peradaban memiliki kontribusi yang penting. Seperti yang kutemukan setelah menonton Orb on the Movements of the Earth, semangat mencari kebenaran dan menentang status quo itu universal, ada di setiap era dan peradaban, termasuk dalam sejarah Islam. Sebagai seorang mahasiswi ilmu perpustakaan, tugas kita adalah terus melestarikan dan menyiarkan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Dengan memahami sejarah yang kaya ini, kita bisa melihat bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan bisa saling menguatkan, mendorong kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berkontribusi bagi kemajuan dunia. Sekian, terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.